Saya sangat menghormati Rois Am, Mas, karena sanad saya dipesan orang tua saya, siapapun pemimpinnya di NU harus kamu hormati, dari Tanfid maupun dari Rois Am. Tidak hanya di PBNU, di PCNU pun begitu. Dan di rumah saya biasa, Mas, untuk kadang sarapan bareng pengurus PCNU Rembang, biasa itu. Dan pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, musyawarahnya juga di saya. Pantaskah saya disebut sebagai Wahabi oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semua yang terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah, kali ini ada sebuah video di mana orang tua kita, ulama kita, yaitu Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar, banyak sekali protes ataupun kritikan yang ditujukan kepada beliau, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mana di saat beliau menyampaikan suatu sambutan, beliau menyampaikan statementnya bahwasanya orang yang agar tidak membahas tentang masalah kaum habaib. Dan disitulah penyampaian Kiai Haji Miftahul Akhyar, banyak kritikan yang disampaikan oleh anak-anak muda generasi NU yang memberikan tanggapan yang sangat menarik sekali untuk kita lihat, pertama yaitu yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah. Beliau sangat santun dan sangat hormat sekali dan takdim kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, namun sedikit menyayangkan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar atas segmen penyampaian tentang masalah nasab kaum habaib. Tidak panjang lebar, malah kita simak terlebih dahulu penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Yusuf Mares, kepada takdiman wa ikraman saya kepada Syed Syarif Qari, dan takdiman wa ikraman saya kepada Dr. Soleh Basyari. Sebagai bentuk takziman wa ikraman saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam posisi apapun, di luar maupun di luar PBNU maupun di PBNU, beliau adalah orang tua saya, sehingga untuk bentuk kehati-hatian saya, mungkin saya mohon izin untuk membaca dulu, Mas Yusuf, dari beberapa poin sensitif terkait dengan gerakan menjawab realitas sosial sebagai sebuah resolusi dari teman-teman. Berikut ini respon terhadap hal-hal yang sensitif dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap sebagai warga NU kepada sosok yang saya hormati, Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang mengendalikan keilmuan dan hasanah Aturas NU. Setiap kali memahami anak muda NU, kiranya betul-betul berdasarkan ilmu hasanah Aturas dan konteks yang sebenarnya terjadi di lapangan. Setidaknya ada instrumen yang bisa dijadikan untuk menilai, sehingga tidak mengorbankan putra-putri Nahdien yang benar-benar ingin menjaga marwah NU dengan penuh hati-hati dan terukur, tidak seperti sosok yang dijadikan standar analogi hukum asal, yaitu sosok pemuda yang memiliki karakter shaimun nahar, qaimul lail, wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Tetapi sosok ini yang dijadikan analogi Kiai Haji Miftahul Akhyar
tidak menggunakan nalar sehat, penuh perasaan, emosional, dan Islam tidak dipahami sebagai agama rahmatan lil alamin, namun dipahami sebagai ideologi kekuasaan. Tentu ini sangat jauh berbeda ketika ini dianalogkan dengan kiai-kiai muda NU yang selama ini mengkritisi klan Ba'alwi. Kedua, Kiai Haji Miftahul Ahyar dengan tegas memandang orang bukan dari nasab, namun dari ilmu dan takwa. Justru ini yang ingin diperjuangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena selama ini nasab telah dijadikan alat hegemoni dan relasi yang tidak seimbang. Hampir semua habaib membangun glorifikasi dan interpolasi melalui nasab. Bahkan ilmu dan simbol-simbol ketakwaan menjadi alat untuk mengunggulkan nasab. Nasab satu hal, ilmu hal yang berbeda, yang harus tetap kita hormati dan kita muliakan. 3. Secara tersirat di dalam pidato Kiai Haji Miftahul Ahyar dan tersurat, pengkritik klan Ba'alwi disampaikan Kiai Haji Miftahul Ahyar telah meragukan Said Alwi Al-Maliki. Ini tidak benar. Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah meragukan nasab Said Alwi Al-Maliki. Bahkan beliau bersanad, keilmuan beliau bersambung ke Said Alwi Al-Maliki. Sebagaimana disampaikan Kiai Miftahul Ahyar, ini yang keempat, pengkritik klan Ba'alawi adalah Wahabi. Sekiranya biar kritik ini berdasar, perlu disertakan indikasi dan instrumennya. Yang benar, para pengkritik klan Ba'alawi bisa dibaca karya dan jejak digitalnya adalah pejuang-pejuang yang merespon realitas politik habaib di FPI dan di Robitoh melalui ketua umumnya telah bersikap arogan kepada NU dan Kiai NU. Hal yang tidak kalah mengerikan telah terjadi kapitalisasi nasab, dawir di tengah warga NU dan pemalsuan makam yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. 5. Pengkritik klan Ba'alawi menolak isbat mufti dunia. Benarkah demikian? Justru Kiai Haji Imaduddin Utsman membongkar kebohongan isbat nasab klan Ba'alawi yang mengatasnamakan para ulama dan nakobah serta mufti dunia. Hal yang sama, Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan serius telah melakukan penelitian yang hingga kini belum terjawab. PBNU pun belum mengadakan bahsul masail tentang persoalan ini. Pertanyaannya, mengapa Kiai Haji Miftahul Ahyar sudah berposisi sebagai pembela Ba'alwi tanpa dasar keilmuan dan bahsul masail para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama? 6. Pengkritik klan Ba'alwi menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Benarkah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, setahu saya yang meragukan nasab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah salah satu oknum di PBNU, Saudara Dr. Fahru Razi. Dan yang merendahkan derajat Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dari Habib yang menjadikan makom Syekh Abdul Qadir Jilani di bawah sosok bernama Faqih Muqaddam. 7. Saya masih berharap Kiai Haji Miftahul Ahyar bijak memahami permasalahan habaib di Indonesia yang sudah benar-benar meresahkan masyarakat, yang bisa kita lacak dari jejak digital mereka dan catatan buruk tokoh-tokoh penting berpengaruh mereka di lingkungan klan Ba'alwi. Saya mencintai NU yang sekarang ini berhadapan dengan tokoh pengendali habaib dan Robitoh, dan juga berhadapan para tokoh NUGL garis lurus yang kesemuanya memiliki jejak digital yang tidak baik terhadap Nahdlatul Ulama. Saya bukan Khawarij, saya bukan Syiah, saya bukan Wahabi.
tapi gerakan ini tumbuh dari realitas sosial. Akhirnya dari saya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Songo, Pangeran Hasanuddin, Pangeran Sambu, dan Syekh Mutamakin. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa meneh sira ingsun ini wujud? Ya sira ya ingsun ing asmane Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih Mas Yusuf. Itulah penyampaian dari Kiai Haji Ubaidillah, bahwasannya walaupun dia tidak sependapat dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, namun inilah ciri khas ulama-ulama kita yang memang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita untuk tetap santun kepada siapapun, apalagi kepada sosok seorang guru kita, yang mana Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah ketua Rois Am yang harus kita takdimi walaupun kita berseberangan dengan pendapat yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Namun penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah ini menunjukkan suatu adab, bahwasannya inilah ciri khas kiai-kiai Nusantara. Dan kita ambil kesimpulan, Kiai Haji Ubaidillah menyayangkan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang masalah nasab kaum habaib, yang mana penyampaian dari Kiai Haji Ubaidillah tentang masalah nasab kaum habaib ini adalah agar semua umat, khususnya warga Nahdliyin, tahu dengan sebenar-benarnya bahwasannya nasab kaum habaib itu memang betul-betul tidak menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang paling inti adalah, marilah kita terus belajar serta mendengarkan ulama-ulama kita tentang masalah sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak sejarah-sejarah Islam di Nusantara ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.